Jadi, saya lagi nyobain crispy produk dari Kenanga. Halo Yunda, saat ini kita lagi di edisi Naja Talks bersama Yunda Latifah dan juga Yunda Nana dari TDNA Kabupaten Malang. Halo Yunda, di samping saya sudah ada Yunda Latifah. Halo. Dan di sampingnya, halo, ada Yunda Nana yang saat ini kita akan ngobrolin tentang Kenanga ya Yun ya, atau kedai NA Ngalam Mania. Kata lainnya apa Yun? Gak tuku, gak boys. Jadi kalau tanya-tanya aja gak boys ya. Boys itu bahasa Indonesia apa sih Yun? Gak boys tuh keren gitu ya. Jadi kalau kamu beli, kamu keren. Tapi kalau cuma tanya-tanya, kurang keren begitu ya. Oke. Maksa ya. Benar. Jadi sebenarnya apa sih Yun Kenanga itu awal mulanya berdiri begitu kira-kira? Oke, jadi Kenanga itu kita launching pas tanggal 29 September 2023. Betul. Jadi Kenanga sendiri itu di bawahnya dari tim kami di ekonomi, di mana kita punya beberapa produk. Nah, ini salah satunya produk kami. Jadi ini kerjasama dengan UMKM ya. Kemudian sebetulnya ada banyak juga yang lain. Jadi kita punya juga telur asin. Nah, telur asin tulat itu kita kerjasama dengan teman-teman kami dari cabang Modal G. Terus kita juga punya produk yang paling terbaru yang kita kerjasama dengan Kepandin. Kita punya parfum. Terus kita punya produknya Tirto Yudo ya. Tirto Yudo juga ada. Kemudian kita punya kerjasama dengan produk apalagi ya Mbak Umi ya? Banyak. Tirto Yudo tadi ada bubur sebenarnya ya. Bubur dan juga ada pentol kane. Nah, ini ada di sini. Ya. Tapi untuk bubur itu biasanya kita open PO. Jadi hari-hari tertentu saja, nggak setiap hari ada. Cuman kalau untuk pentolnya itu ready setiap hari. Kemudian juga ada frozen food seperti ceker, sayap pedas, tapi itu dalam bentuk kemasan frozen. Oke, jadi siap makanan cepat masak. Oke, jadi Kenanga itu produknya nggak cuma makanan aja, tapi juga ada merchandise, bahkan seramik yang saya pakai atau yang Ayunda pakai ini bisa banget nih. Betul, di Kenanga karena mereka ada di stok bukan hanya produk nasi ya, tapi ada produk apa lagi Yun? Oh ya, jadi di Kenanga itu memang ada merchandise seperti ada pouch, juga tas yang homemade gitu ya, dari yang produknya Dau. Kemudian ada juga barang-barang persyarikatan, ada atribut NA, kemudian ada batik Muhammadiyah dan sebagainya. Untuk merchandise untuk atribut persyarikatan dan juga NA kita kerjasamanya dengan MD Store. Oke, berarti saya tadi kan dengar kalau semisal ternyata produk-produknya itu ada juga dari cabang. Apakah memang sistem dari Kenanga itu berkolaborasi dengan cabang atau mewadahi cabang atau gimana nih Yun? Oke. Untuk Kenanga itu sendiri sebenarnya kami inisiasi itu di awal sebelum pengukuhan gitu ya. Sebelum pengukuhan itu kita melihat potensi dari cabang itu besar sekali, apalagi di bidang wirausaha. Dan bahkan yang mempunyai produk itu sangat banyak kayak gitu. Tetapi ada beberapa atau sebagian itu yang masih bingung cara pemasarannya. Ini saya harus pemasaran kemana sih gitu. Padahal sebenarnya pemasaran kan banyak dan juga mereka masih terkungkung pemasarannya itu di sekitar saja. Gitu. Nah, dari situ kita menggagas Kenanga ini dan alhamdulillah jadi program dari Departemen Ekonomi dan Wirausaha kan. Nah itu Kenanga ini untuk mewadahi teman-teman yang dari cabang yang memiliki wirausaha atau memiliki produk itu kita tampung, kemudian kita mencoba untuk membantu pemasarannya. Oke, jadi kalau di wilayah pun juga ada program namanya Apuna begitu ya. Jadi itu sebagai langkah terstrukturnya begitu ya Yun ya. Ini untuk bagaimana memproduksikan atau memasarkan produk daripada di Ayunda di cabang, di Ramping begitu ya. Nah gitu juga sebenarnya karena tadi ini hadirnya waktu pelantikan begitu ya. Struggle-nya menuju pelantikan itu kan beragam nih Yun. Ngurusin SK, ngurusin banyak. Kau masih kepikiran buat launching Kenanga nih gimana sih?
Oke. Takdirnya kira-kira untuk prepare gitu. Baik, mungkin kalau masalah struggle tentunya sangat banyak sekali ya, karena memang kita launching ketika pengukuhan ya kan, jadinya kita bagi tugas. Ada yang mengurusi SK dan sebagainya, ada yang mengurusi kenanga dan sebagainya. Nah kebetulan banyak support untuk ini. Jadi bahkan seperti teman-teman yang selain ekonomi dan juga wirausaha pun banyak yang support gitu. Jadi alhamdulillah walaupun banyak kendala di sana sini, akhirnya kita bisa launching dan alhamdulillah waktu itu di hadapan Bapak Wakil Bupati. Iya, Bupati. Berarti untuk tadi kan disampaikan tentang ini programnya Ecowir begitu. Apakah struktur dari kenanga ini juga dari daerah aja atau memang juga melibatkan daerah di cabang atau ranting begitu kalau strukturalnya? Oke, nanti jadi kan kalau kita ini ke depannya, kalau saat ini ya, ini kan dikerjakan sama ya. Nanti ke depannya, ini kan seperti beberapa minggu kemarin, kami itu kan sudah menyelenggarakan yang namanya pelatihan kewirausahaan. Betul. Alasannya kenapa? Karena ke depannya itu kita inginnya semua cabang itu ikut. Kalau sekarang kan belum semua cabang itu kan punya produk. Nah, kita harapkan ke depannya setiap daripada cabang itu punya produk unggulannya. Sehingga kenanga ini tidak hanya produk yang dimiliki beberapa cabang, tapi secara keseluruhan. Kita punya berapa cabang, Mbak Umi? Alhamdulillah sekarang ini 18 cabang. Masya Allah luar biasa, 18 cabang satu daerah. Iya. 18 cabang. 18 cabang harus punya produk unggulannya masing-masing. Kita aminkan bareng-bareng dulu. Amin. Semoga 2 tahun ke depan kali ya. Karena biar sesuai dengan tujuannya dibentuknya kenanga itu apa tuh ya. Oke, jadi tujuannya dibentuknya kenanga itu kan kita pengen ya sebagai organisasi perempuan kita itu juga bisa mandiri gitu. Jadi ketika nanti ada acara dan sebagainya itu kita bisa membiayai program-program kita sendiri kayak gitu. Kalau kita punya istilahnya amal usaha begitu. Kan ada kalau nggak salah ada Buana juga ya amal usahanya. Mungkin ini juga bisa di bawah naungannya Buana juga atau mungkin di bawah naungan Apuna juga akhirnya karena kami kan ranah geraknya di kabupaten gitu kan. Jadi tujuannya yaitu bisa membiayai kegiatan-kegiatan kita sendiri, artinya kita bisa mandiri secara finansial dalam organisasi itu yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua yaitu tadi mewadahi teman-teman di cabang yang memiliki produk tetapi masih bingung untuk cara pemasaran yang lebih luas lagi. Nah itu siapa tahu dengan kami membuat wadah seperti ini itu bisa menjadi solusi sehingga produk-produk dari teman-teman di cabang itu bisa dikenal secara luas, paling enggak satu daerah dulu atau kabupaten dulu, karena kita juga seringkali hadir di bazar-bazar di pengajian daerah ataupun acara-acara lain. Berarti kalau ikut bazar itu berarti salah satu strateginya begitu ya? Betul. Selama ini setelah launching sampai sekarang kan 1 tahun lebih kali ya? Belum ada? Hampir 1 tahun begitu ya? Betul. Dan kita sudah strategi bazarnya itu sudah berapa tempat Yun? Terlaksana 20 lebih di bawah? Pastinya saya lupa, cuman 10 ke atas? 10 ke atas. Cuman yang pasti kita konsisten itu di bazar pengajian daerah, karena pengajian daerah pimpinan daerah Muhammadiyah pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang itu setiap 2 bulan sekali. Jadi di setiap event itu kita pasti ada bazar kenanga di sana. Bahkan orang kadang nyari yang biasanya pentolnya kenanga itu kemana gitu. Berarti strateginya itu adalah memanfaatkan kegiatan ortom ataupun PDM yang sedang melakukan kegiatan dan kita hadir untuk menyampaikan, minimal mengenalkan dulu dan kan rutin ya kalau pengajian PDM itu, jadi kita bisa berkelanjutan untuk menarik massa begitu ya. Jadi bisa contoh nih Yun, kalau bingung nyari targetnya ke internal dulu aja begitu ya. Tapi alhamdulillah kemarin sudah mencoba melebarkan sayap ya, kayak ada acara Ramadan kemarin yang di kampus. Orang di UMM tuh. Kemudian juga ada event yang di Batu itu juga alhamdulillah kami bisa hadir. Kemudian acara ibu-ibu Milad Aisyah juga alhamdulillah hadir. Insya Allah pengennya nanti ke depannya itu ketika
wisuda-wisuda di kampus-kampus pengennya ke depan. Oh iya, strateginya selain ke bazar-bazar event yang disebutkan tadi, bisa melebarkan sayapnya di event-event wisuda. Iya. Yang pasti kita bisa atur ini karena kan sudah kan pasti ya. Iya, Bukan musiman kayak event apa gitu Iya, ya. betul. Boleh menarik ya, Yunda. Strateginya beragam dan tentunya sangat mudah dan dekat dengan kita. Jadi kayak buat yang baru-baru, mungkin daerah-daerah yang masih baru itu bisa banget diimplementasikan. Nah, Yun, kalau semisal di Kenanga ini apakah produknya itu sudah cocok atau oke buat dipaketin atau dipesan di luar kota begitu? Sangat bisa ya, khususnya apalagi kayak produk-produk seperti ini kan produk-produk yang dia bertahan lama ya. Jadi tidak hanya produk ini, kemudian harus gitu. Ada beberapa kemarin itu pesanan dari luar kota ataupun dari daerah-daerah teman-teman kita yang jauh, bahkan kita kirim paket. Nah, karena mungkin kan dalam waktu yang mepet mereka butuh cepat, akhirnya kita kirimkan paket aja gitu. Oh, berarti bisa banget ya kalau mau pesen nomornya di bawah ini ya. Oh iya, nanti Kan kontak saja begitu ya. Terus kira-kira selama ini produk yang terjauh pesanannya dari mana ya? Terjauh kemarin kami ada pesanan itu atribut NA, jadi ragam NA beserta kerudung dan juga pinnya itu dari Kalimantan. Luar biasa loh, kemana menuju Kalimantan ya udah, habis itu menyasar ke pentingnya. Kemudian yang lain seperti pentol frozen dan juga keripik itu terjauh. Kemarin kita bisa, alhamdulillah kita coba keluar kota ya, dan alhamdulillah ternyata masih bertahan itu ke Tangerang. Ya bukan Jatim aja ya sektornya gitu, luar biasa loh, sensitif sekali loh. Di luar Jatim, benar mau ada di. Berarti Kalimantan sama Tangerang, habis ini curiganya ke Malaysia. Kemarin sudah pernah ditawar keripik ya. Keripik ini, betul, buat ke Malaysia. Keripik kemarin alhamdulillah kebetulan ada yang pesan dari sana, kemudian sudah dibawa ke sana. Berarti ya sudah mendunia ya. Emang boleh sekeren Ion. Ya kita masih terus mencoba untuk melebarkan sayap Yunda. Nah, benar. Jadi kalau misal strategi gitu, itu memang networking itu penting ya Yun ya. Mungkin bisa di-sharingkan bagaimana sih tahu Yunda ini bisa membangun networking supaya produknya bisa meluas seperti kemana ini Yun? Oke. Untuk pemasaran sebenarnya ya, pemasaran itu kita kalau awalnya memang dari mulut ke mulut, kemudian bazar itu tadi kan ya, kemudian kita juga pakai memaksimalkan digital marketingnya. Mungkin untuk pemesanan yang seperti pentol keripik yang sampai Tangerang bahkan Bekasi juga ada, itu kita dari Shopee. Oh ada Ya, punya. jadi ada reseller itu ngambil dari kami dan mereka itu punya akun Shopee, dijualnya di Shopee. Gitu. Oh jadi juga open reseller. Betul, ada reseller. Kalau mau daftar, Boleh, silakan. Yunda. Oh ada resellernya juga. Alhamdulillah sudah ada resellernya juga. Itu. Kemudian kalau dari Kalimantan kemarin ya kebetulan memang mungkin dari kayak teman, dari mulut ke mulut, teman di sana kemudian ngomong ya, oh ini loh temanku ini ada yang jualan. Nah jadi akhirnya menghubungi kami seperti itu. Benar-benar. Jadi memang untuk kita nggak tahu ini ya dari segala arah mana rezeki datang. Yang penting siapa ketemu orang itu niatnya baik begitu aja. Iya. Yang penting juga apa itu namanya, kita harus pintar ngomong juga ya. Pintar ngomong juga harus lebih Pinter jualan begitu ya. alat gitu ya. Ya kayak kemarin di Malaysia itu kebetulan sempat ada tamu dari beliau adalah Bu Nita, itu mantan ketua PCIA Malaysia periode sebelumnya. Oke. Kebetulan lagi ke Malang, silaturahmi ke Malang, dan juga alhamdulillah bisa nyambangi kami yang di sini. Kebetulan ada acara juga. Nah itu dari situ kita juga perkenalkan produk. Oh ini loh Bu, di PDNA Kabupaten Malang kami juga punya produk ini. Nah kan beliau tertarik akhirnya. Nah itu nanti bisa sambung lidah ketika beliau ada di Malaysia.
Ingat ya, sambung lidah loh. Bukan sambung lidah guys. Iya. Memang perlu banyak memanfaatkan peluang itu kan banyak kayaknya. Misal ada yang saat orang ada yang tamu dari mana, bisa banget untuk aktif atau inisiatif buat mengenalkan terlebih dahulu. Karena kalau nggak dikenalkan ya tidak ada yang tahu. Benar tuh. Tak kenal maka Hasan. Taruh Saya taruh ya. Oke, jadi setelah tidak panjang kayak lebar ngomongin lah kenanya itu apa, produknya apa aja, sellingnya bagaimana, bahkan ada reseller yang bisa teman-teman mau kalau mau join silakan. Mungkin harapannya buat kenanga ke depan sebelum lengsen mungkin enggak ada. Untuk ke depannya kira-kira apa nih Yon? Ya, yang jelas kedepannya kita harus mampu mewadahi semua dan di semua cabang. Terus secara produk kita harus bisa meningkatkan jumlah produk kita. Terus kapasitas penjualan kita juga harus bisa meningkat. Harus bisa maksimalkan sosmed kita karena sosmed kita kebetulan ini yang masih fokus masih di Instagram. Harusnya karena sosmed kan banyak. Betul. Kemudian juga kalau bisa sih nanti kedepannya kita harus punya Shopee juga ya Mbak ya. Anak reseller ya kan. Terus apalagi ya? Tokped mungkin. Ya, Tokped mungkin yang sekarang tidak lagi in lagi gitu. Terus sih kalau Romi saya Omi mungkin. Kalau Omi apa harapannya buat kenanga ke depan ini? Ya kurang lebih sepertinya sama ya. Kita harus tetap mengembangkan sayap kita. Jadi bukan tidak puas hanya di sini saja. Tidak puas dengan capaian yang kita capai sampai saat ini, tapi kita harus tetap berusaha, tetap belajar untuk mengembangkan penjualan, kemudian produk-produk juga, dan juga kalau bisa ini bersama-sama dengan teman-teman yang lain, teman-teman di cabang juga, semuanya bisa maju. Berarti prinsipnya bareng-bareng. Karena kalau sendiri tuh kalau keberatan bebannya capek, kalau bareng-bareng itu sedikit, betul, sedikit ringan, bukan ringan, sedikit ringan aja Yun. Ya, Mungkin itu aja ya Yunda-Yunda dari kita. Oke Yun, buat Yunda-Yunda ini yang mau mulai untuk membuat wirausaha di daerahnya masing-masing, tipsnya apa nih Yun? Kasih dulu ke Yunda. oke. Mungkin ada beberapa tips yang sama ini kami terapkan gitu ya. Yang pertama adalah berani memulai dan mencoba. Karena sangat banyak sekali teman-teman kadang ada kepikiran pengen bikin usaha tetapi takut untuk memulai dan juga mencoba, takut rugi dan segalanya ya. Jadi kita harus berani memulai dan juga berani untuk mencoba. Kalau kata pepatah Arab kan jarib walahid takun arifan. Kalau kita mencoba dan juga memperhatikan pasti akan tahu. Kalau nggak pernah mencoba kita tidak akan tahu gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berani mengambil resiko. Nah ini kadang juga yang sering terjadi, takut rugi, takut bangkrut dan sebagainya. Ya, jadi itu kita harus berani mengambil resiko. Namanya wirausaha itu pasti ada resikonya. Tetapi bagaimana kita meminimalisir resiko tersebut sehingga bisa tetap berkembang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah keluar dari zona nyaman. Kalau kita sudah mencapai hasil, mungkin cita-cita kita sudah sampai di situ gitu ya. Kita jangan puas dari hasil tersebut. Kita coba lagi, kita kembangkan lagi gitu. Jadi jangan cepat puas. Kemudian yang keempat ini adalah jujur. Nah, karena kejujuran ini sangat penting dimiliki oleh setiap orang yang mempunyai usaha atau wirausaha, karena kejujuran ini saya rasa adalah modal utama ya, karena misalnya produk kalau kita tidak jujur dalam pemasaran itu akan membuat istilahnya kapok pembelinya. Kapok itu apa? nanti cari menyesal. Iya, nggak mau balik lagi untuk beli. Nah, kita kan juga harus mempertahankan pembeli-pembeli dan juga reseller tentunya. Jadi kita harus ada kejujuran itu. Terakhir dari Yunda Nana mungkin. Oke, jadi kalau teman-teman masih bingung nih mau produknya apa gitu kan ya. Satu deh dari kami nih, jadi reseller PDNA aja, jadi kenanga gitu. Jadi tips paling gampangnya gitu ya. Karena kita punya banyak produk kan, nah jadi silakan daftar jadi resellernya kenanga. Tips paling gampang dan mudah kalau kamu Yunda bingung, nggak tahu modelnya bagaimana, takut terlukat, langsung menjadi resellernya kita. Nah gitu ya Yun ya. Oke, terima kasih dah. Berarti ada beberapa tips yang disampaikan sama Yunda Latifah
tadi bahwasanya teman-teman kalau boleh Yunda kalau mau mengimplementasikan boleh banget. Nanti kalau mau ada yang ditanyakan bisa langsung menghubungi IG-nya PDNA Kabupaten Kota Malang. Nah, itu aja ya Yunda dari segmen kali ini. Semoga selalu menginspirasi buat Yunda yang lain dan semoga bisa ketemu di segmen selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Ayo kita jadi bareng-bareng Yunda. Kanana, gak tuku, gak boring.